Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya jika orang tua yang sudah lansia dan dalam kondisi lumpuh mengalami kesulitan dalam bersuci, sudah diingatkan untuk ibadah sholat tapi tidak dilakukan. Apakah anak-anaknya ikut berdosa? Oke. Ini sudah lansia. Yang jadi pertanyaan adalah apakah fungsi luhur kemanusiaannya, fungsi luhur itu daya ingatnya, daya tangkapnya. Karena kan ada orang yang usianya masih tidak terlalu tua, tapi fungsi luhur kemanusiaannya udah hilang, Iya, pikun dan iya. sebagainya. Ada orang yang fungsi jasmaninya itu sudah sangat menurun, tapi alat luhur kemanusiaan itu sehat, ingatannya, logikanya, daya tangkapnya. Maka menghadapi orang seperti ini, itu kita harus paham kok. Konsep dasar agama bilang fattaqullaha mastata'tum. Kita itu diminta taat takwa kepada Allah itu mastata'tum. Sebatas apa yang bisa kamu lakukan. Beda loh. Kalau agama bilang kamu harus tinggalkan semua yang Allah larang, itu bukan mastata'tum, semuanya. Ya, kalau larangan makan babi itu kayak tidak ada maaf tuh, mau tulangnya kayak mau lemaknya apapun nggak bisa. Tapi ketika Anda mau sholat, maka mastata'tum, Anda tidak bisa berdiri ya duduk. Anda tidak bisa duduk ya berbaring. Anda sulit sekali menggerakkan anggota tubuh saat berbaring, ya gunakan saja isyarat mata. Oleh karena itu ketika ada lansia yang sudah dalam tahapan sulit kan ini, ada kata-kata tadi lumpuh. Iya. Mungkin kalau lumpuh itu pipisnya misalnya. Maka orang yang seperti ini kalau keluarganya mampu, itu dikasih pempes. Iya. Ya kan? Nanti dia itu disuruh sholat itu misalnya yang dinamakan dalam fikih itu jam usuri. Jam usuri itu gini. Orang tua yang punya kewajiban sholat, kan selama dia masih hidup dia wajib sholat. Maka lakukan sholat itu yang duhur di akhir waktu, yang asar di awal waktu. Oh. Gitu loh. Jadi dalam waktu 10 menit kan bisa kita sucikan. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. mensucikan orang ini setiap waktu sholat, rasanya berat Mbak Eva. Oke. Tapi orang yang seperti itu, saya punya kakek misalnya, ketika pakai pempes, saya punya paman dulu. Saya bilang, paman pakai pempes aja, supaya nggak ngerepotin keluarga. Nanti setengah 3, pempesnya saya buka ya. Paman saya sucikan nih, semua anggota tubuhnya saya basuh, saya andukin, saya pempesin lagi. Nanti asar, misalnya zuhur, asar tuh jam 3, paman jam 3 kurang 10 menit, kurang 5 menit sholat Langsung ya. sholat. Nanti begitu azan, asar, langsung sholat ya. Itu kan bagian dari kemudahan yang Allah akan diberikan. Iya. Kalau tidak bisa seperti itu misalnya, karena kondisi tertentu, saya ajak beliau itu sholat jamak. Sudah dijamak saja di awal waktu duhur sekalian asar. Iya. Habis itu paman tidur. Karena mungkin sudah kadang-kadang pikun, lupa, iya. atau menggerakkan itu terlalu sulit. Nah, yang seperti ini, dispensasinya dalam Islam itu banyak kok. Ya, jadi kalau nanti misalnya dia karena pipisnya tidak terkontrol, maka yang disucikan itu tempat ketiga dia sholat saja. Karena ada orang tua kadang-kadang dipakein apa ya, kayak plastik begitu kan. Betul. Nah, itu untuk menjaga pipisnya aja. Iya, Nanti iya. ketika sholat, angkat saja itu Plastiknya. bagian yang ada plastiknya. Dia tetap di sana. Kan seperti itu. Kalau misalnya mohon maaf karena tidak bisa lagi mengontrol dan menahan pipisnya misalnya. Di awal sholat, di awal waktu kita suruh dia berwudu sempurna. Paman udah suci ya nih ya, bibi udah suci ya. Nih kita pempesin ya. Sekarang suci kan? Ya, ayo sholat ya. Nah, sholatnya kalau tidak bisa 4 rakaat ya sudah dijamak 2-2. Tapi kemudian kita bilang sama paman sama bibi itu, di tengah-tengah sholat ada nggak kepengen kayak gitu? Ada, bahkan udah bocor nih pipis. Ya sudah nggak apa-apa, karena sudah nggak bisa nahan kan. Oke. Kita sucikan begitu lagi, kita sucikan begitu lagi. Maka kita hitung awalnya saja. Nah, Oke. kalau kemudian misalnya ada Itu najis, tidak harus diulang ya, Kiai ya? tidak harus diulang karena dia sudah tidak punya kemampuan untuk Oke. itu. Ya, apa yang kita lakukan tuh begitu. Atau kemudian dia sholatnya tuh lupa.
4 rakaat 3, kadang 3 2, kadang 2 1, berulang kali. Kita begitu, asal paman belum atau sudah kita ingatkan boleh loh 1 rakaat ya, ini rakaat kedua. Tapi orang tua tidak semudah itu. Ada juga yang tetap salam, assalamu, karena memang sudah fungsi luhurnya. Iya sudah. Itu sudah kewajiban dia kepada Allah sebatas itu. Makanya di dalam doa itu kita diminta oleh Nabi itu untuk berlindung. A'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu an uradda. Kalau saya harus kembali ila ardalil umri seperti masa bayi saya. Nanti orang kalau tua banget Mbak Eva itu kembali ke masih bayi. Dimandiin, dicebokin, makan juga harus diingatkan. Atau kadang-kadang sudah makan, cerita ke tetangga, anak saya ini durhaka, saya tidak pernah dikasih makan. Dia melakukan kegiatan seperti itu. Nah, seperti itu kita juga punya tata cara dalam agama menghadapi orang-orang tua seperti itu. Dan memang kalau untuk mengingatkan ibadah sholat bagi orang-orang yang sudah lansia ini memang harus tidak mudah dan harus sabar ya. Harus sabar. Jadi kalau bisa ya diingatkan seperti itu. Ya sebatas bisa diingatkan. Kalau subuh misalnya, ayah bangunnya sulit ya apa, kita coba bangunkan. Tapi kalau memang secara fisik lemah, hilang kesadaran dalam waktu tertentu, begitu dia ingat, sehat, ayo kakek kodok ya, usoli fardhu subuh, jangan panjang-panjang, kayak udah niat sholat subuh 2 rakaat. Ini kodok apa adaan, sudahlah kakek, Allah maha tahu. Karena dia nanti ngomong juga malah kemana-mana, nggak jadi-jadi, salah terus gitu loh. Nah itu harus punya agama ini, agama yang sangat kemanusiaan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah selalu ingin yang mudah-mudah, wala yuridu bikumul usra, tidak untuk menyulitkan kamu, tapi juga jangan menggampangkan. Nah itu dia ya. Agama itu tidak sulit, tapi jangan digampang-gampangkan. Baiklah. Tadi pertanyaan terakhir Kiai, dan berarti kita sudah harus selesaikan episode kali ini. Pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga episode kali ini jawaban-jawaban Kiai tadi bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fa Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.